kelihatan? Belum, Hai. Udah. Nah. Silakan kepada kelompok 10. Baik, terima kasih kepada Rika Amalia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Dindin Ridwanuddin selaku dosen pengampu mata kuliah keterampilan berbahasa, dan yang saya sayangi teman-teman pendidikan guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5D. Puji serta syukur tak lupa kita hadirat kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat, diantaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, serta nikmat sehat walafiat, sehingga kita alhamdulillah masih dapat berkumpul walaupun dalam keadaan virtual. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang mana telah membawa kita dari zamannya kegelapan hingga zaman terang benderang seperti saat ini. Langsung saja presentasi kedua ini akan dibawakan oleh kelompok 10 yang mana pembahasannya itu membaca telah isi dan baca telah bahasa. Yang beranggotakan saya sendiri Anatul Jannah, lalu Hayati Mustainah, dan yang terakhir yaitu ada Fahmi Ihsan. Pokok pembahasan pada presentasi kali ini yaitu yang pertama pengertian membaca telah isi, yang kedua yaitu jenis-jenis membaca telah isi, yang ketiga pengertian membaca telah bahasa, dan yang keempat yaitu jenis-jenis membaca telah bahasa. Baik, materi yang pertama akan dipaparkan oleh Saudara Fahmi Ihsan. Kepada Saudara Fahmi Ihsan, dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya. Materi yang pertama yaitu membaca telah isi. Pengertian membaca telah isi. Tadi kan sudah sempat disinggung, membaca telah isi adalah kegiatan membaca yang dilakukan dengan tujuan menelaah isi bacaan secara mendalam sehingga pembaca memahami isi bacaan tersebut. Nah, membaca telah isi ini menuntut adanya ketelitian, pemahaman, kritisan berpikir, dan keterampilan untuk menangkap ide-ide yang tersirat di dalam bacaan. Nah, selanjutnya ada macam-macam telah isi. Yang pertama itu ada membaca teliti. Salah satu jenis membaca telah isi yaitu membaca teliti. Membaca teliti dapat dikatakan sebagai kegiatan membaca secara seksama yang bertujuan untuk memahami secara detail gagasan-gagasan yang terdapat di dalam teks bacaan. Atau juga bisa untuk melihat organisasi penulisan atau pendekatan yang digunakan oleh si penulis. Pembaca dalam hal ini selain dituntut untuk dapat mengenal dan menghubungkan kaitan antara gagasan yang ada, baik yang terdapat dalam kalimat maupun dalam setiap paragraf. Terus yang kedua ada membaca pahaman. Membaca pemahaman ialah suatu kegiatan dalam membaca yang bertujuan untuk memahami isi secara menyeluruh. Membaca pemahaman merupakan suatu proses yang aktif dan bukan merupakan proses yang pasif, yang artinya seorang pembaca harus dengan aktif berusaha menangkap isi bacaan yang dibacanya. Membaca pemahaman dilakukan dengan menghubungkan skemata atau pengetahuan awal yang dimiliki pembaca dan pengetahuan baru yang diperolehnya saat membaca, sehingga proses pemahaman tergabung secara maksimal. Membaca pemahaman merupakan kegiatan membaca untuk membangkitkan pemahaman para membaca
Dalam bagian ini, pembaca menggunakan beberapa jenis pemahaman, yaitu pemahaman literal, pemahaman interpretasi, pemahaman kritis, dan pemahaman kreatif. Demikian mungkin presentasi yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Fahmi Ihsan atas paparan pembahasannya. Materi selanjutnya akan dibahas oleh Saudari Hayati Mustaina. Kepada Hayati Mustaina dipersilakan. Ya, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk menjelaskan materi selanjutnya, yaitu membaca kritik dan juga membaca ide. Membaca kritik adalah sejenis membaca yang dilakukan secara bijaksana, penuh tenggak hati, mendalam, evaluatif, serta analitis, dan bukan hanya mencari kesalahan, tapi juga tahu kenapa si penulis menulis hal itu gitu. Misalnya ada buku berjudul Laut Bercerita karya Laila. Nah, itu tuh kita juga harus tahu dari judulnya aja kenapa kok bisa dari Laut Bercerita. Terus isinya juga kan kalau misalnya kita baca buku ada pernyataan-pernyataan yang kadang emang kita Kepada Hayati Mustaina atas paparan materinya. Next, Hayati. Materi selanjutnya akan dipaparkan oleh saya sendiri. Materi selanjutnya yaitu macam-macam telah bahasa. Macam-macam telah bahasa ini dibagi menjadi dua, yaitu ada dua macam. Yang pertama itu membaca bahasa dan yang kedua membaca sastra. Nah, kita bahas membaca telah bahasa dulu. Membaca bahasa, maaf. Membaca bahasa itu merupakan jenis membaca yang memiliki sebuah tujuan. Atau membaca bahasa ini merupakan suatu keterampilan membaca suatu bahasa yang bersifat khusus, misalnya bahasa Indonesia, bahasa Inggris, dan lain-lain. Adapun tujuan utama dalam membaca bahasa itu, yang pertama ada memperbesar daya kata. Nah, memperbesar daya kata ini ada hal-hal yang harus kita ketahui. Yang pertama itu ragam bahasa. Nah, ragam bahasa ini ragam bahasa ini dibagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama ada bahasa formal atau bahasa resmi, yang kedua yaitu bahasa informal atau bahasa tidak resmi, yang ketiga yaitu bahasa percakapan atau colloquial language, dan yang keempat itu bahasa kasar atau vulgar language, dan yang kelima itu bahasa slang, yang terakhir bahasa teknis atau technical language. Lalu hal yang harus diketahui itu yang kedua, mempelajari makna kata dari konteks. Nah, maksudnya itu untuk memperbesar daya kata, kita tidak cukup hanya menghindari bahasa yang tidak baku, bahasa yang tidak diterima oleh orang yang terpelajar. Untuk memiliki suatu kosakata yang efektif, kita juga mesti membuat suatu upaya tertentu untuk memperoleh kata-kata baru untuk menempati wadah-wadah kata yang cenderung kita buat atau hindari itu. Ada dua cara untuk melakukan hal ini, yaitu melalui pengalaman dan melalui bacaan. Hal-hal selanjutnya yaitu bagian-bagian kata. Nah, sebagai tambahan terhadap penggunaan petunjuk-petunjuk konteks, untuk menentukan makna suatu kata baru, kadang kita dapat pula memperhitungkan maknanya dari pengetahuan mengenai bagian-bagian kata. Banyak, tetapi tidak semua kata yang terdiri atas bagian-bagian berikut ini, yaitu ada prefix atau awalan, root atau akar atau dasar kata, sufiks atau akhiran, infiks atau sisipan. Selanjutnya yaitu ada penggunaan kamus. Nah, pada pokoknya kamus merupakan rekaman kata-kata yang membangun suatu bahasa. Bahasa merupakan sesuatu yang hidup, tumbuh, berkembang, dan berubah.
Seperti juga halnya bahasa berubah, kamus pun harus berubah karena kamus tidaklah mendikte, memerintah pemakaian kata-kata, tetapi justru sebaliknya, kamus harus mengikutinya. Selanjutnya ada makna-makna varian. Nah, makna varian ini kita telah mengetahui bahwa kamus dapat merupakan suatu sumber penting pemerolehan kata-kata baru. Akan tetapi masih terdapat sumber daya kata tersembunyi lainnya, yaitu telaah makna-makna varian yang beraneka ragam. Tentunya kita harus memiliki suatu kebiasaan memperhatikan makna-makna yang berbeda-beda yang dikandung oleh suatu kata. Selanjutnya yaitu ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu idiom. Nah, idiom ini sebagai tambahan terhadap makna-makna harfiah, kata-kata individual. Maka kita pun kerap kali menemui ekspresi-ekspresi atau kelompok-kelompok kata yang menuntut perlakuan khusus. Nah, kelompok kata-kata itu bisa disebut dengan idiom. Dengan kata lain, idiom ini merupakan kelompok kata-kata yang mengandung makna khusus. Selanjutnya yaitu sinonim atau intonim. Nah, sinonim ini merupakan kata-kata yang mempunyai makna umum yang sama atau bersamaan. Lalu antonim ini merupakan lawan kata atau kata-kata yang berlawanan maknanya. Selanjutnya ada konotasi dan denotasi. Nah, secara umum terdapat dua jenis konotasi, yaitu konotasi pribadi dan konotasi umum. Nah, konotasi pribadi ini merupakan hasil dari pengalaman pribadi seseorang. Nah, konotasi umum merupakan hasil dari pengalaman orang-orang sebagai suatu kelompok sosial. Lalu denotasi. Denotasi ini mengacu pada batasan harfiah suatu kata kepada makna yang disepakati oleh kebanyakan orang. Makna konotasi ini mengacu pada segala sesuatu yang disarankan oleh sebuah kata, selera emosionalnya, nadanya yang menyenangkan atau tidak, dan sebagainya. Dan yang terakhir itu hal-hal yang harus kita ketahui pada aktivitas membaca bahasa dalam hal memperbesar daya kata, yaitu devirasi atau asal-usul kata. Lalu tujuan utama yang kedua dalam membaca bahasa ada mengembangkan kosakata kritik. Nah, dalam mengembangkan kosakata kritik, menurut Tarigan ada beberapa hal yang harus pembaca ketahui. Yang pertama yaitu bahasa kritik saran. Maksudnya kita dapat menggunakan kata-kata yang tepat dan mengandung penilaian sehingga mengutarakan informasi khusus kepada orang lain supaya kita dapat mengetahui beberapa alternatif dari suatu kata. Lalu yang kedua yaitu memetik makna dari konteks. Nah, makna ini maksudnya makna designatif, yakni sejumlah karakteristik harus dimiliki oleh sesuatu yang dirujuk, denotasi, dan konotasi. Selanjutnya hal-hal yang harus pembaca ketahui yang terakhir yaitu petunjuk konteks. Nah, bisa dilakukan secara definisi, melalui definisi, contoh, uraian baru, mempergunakan pengubah, dan yang terakhir itu mempergunakan kontras. Nah, selanjutnya macam-macam membaca telah bahasa yaitu ada membaca sastra. Nah, membaca sastra ini merupakan suatu keterampilan membaca hasil karya sastra seperti cerpen, novel, novelet, dan lain-lain. Dalam membaca sastra, tentunya perhatian pembaca harus dipusatkan pada penggunaan bahasa dalam karya sastra. Jika seseorang bisa mengenal serta mengerti seluk-beluk bahasa dalam suatu karya sastra, tentunya akan semakin mudah pembaca tersebut untuk memahami isinya, serta dapat membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sastra. Menurut Tarigan, bahwa seorang yang ingin membaca sastra mesti mampu membedakan antara bahasa ilmiah dan bahasa sastra, serta mampu mengetahui gaya bahasa dalam sastra. Cukup sekian pemaparan materi dari kelompok 10. Jika ada yang ingin bertanya, bisa tulis di kolom chat. Kurang lebihnya, kami mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Rika Amalia. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 10.
yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Teman-teman yang ingin bertanya, langsung aja tulis di kolom chat ya. Silakan kelompok 9 dan 10 di copy pertanyaannya.